Aku tidak memergoki perselingkuhan itu di kamar hotel. Aku menemukannya di sebuah status yang lupa ia sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, sebelum kita masuk ke cerita yang akan menguras emosi dan air mata ini, jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap kisah di sini bukan sekedar cerita, tapi cermin kehidupan, pengingat hati, dan pelajaran tentang cinta serta pengkhianatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin. Malam itu datang tanpa suara. Api membawa rasa yang entah mengapa terasa berbeda. Hujan turun perlahan, tidak deras, seolah langit pun ragu untuk menangis sepenuhnya. Aku duduk sendiri di ruang tamu rumah kami. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi gema kenangan. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, membuat bayanganku sendiri terlihat asing di dinding. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya seperti mengetuk kesabaranku yang kian menipis. Suamiku sedang dinas luar kota, katanya. Sudah 3 hari. Biasanya aku gelisah, tapi malam ini ada rasa lain yang tak bisa kusebutkan. Aku memeluk bantal sofa, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kenapa hatiku tidak tenang ya Allah? Bisikku lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin jelas, seolah ikut menyimak kegelisahanku. Tanganku meraih ponsel hanya untuk mengusir sepi. Aku tidak berniat mencari apapun. Aku hanya ingin waktu berlalu lebih cepat. Jari-jariku menggulir layar tanpa fokus dari satu unggahan ke unggahan lain. Sampai tiba-tiba, semuanya terasa berhenti. Dadaku seperti diremas. Nafasku tertahan. Sebuah foto memenuhi layar ponselku. Aku mengenali wajah itu, bahkan tanpa perlu memperbesar layar. Itu suamiku. Senyum yang sangat kukenal. Senyum yang dulu sering ia berikan padaku setiap pulang kerja. Tapi malam itu, senyum itu bukan milikku. Di sampingnya berdiri seorang wanita. Rambutnya terurai rapi, wajahnya bersinar oleh cahaya lampu restoran. Mereka berdiri terlalu dekat, terlalu akrab. Tanganku gemetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin, ucapku berulang kali, seperti mantra yang kuharap bisa menghapus kenyataan. Aku membaca caption itu perlahan, kata demi kata, seolah otakku menolak memahaminya sekaligus. Malam ini, aku bersama wanita terbaikku, bukan yang di rumah. Dunia seakan runtuh dalam satu kalimat. Kata-kata itu bukan sekedar tulisan, itu vonis, itu penghukuman. Itu penyangkalan atas seluruh pengorbananku selama bertahun-tahun. Aku tertawa kecil, tapi tawaku kosong dan pecah. Bukan yang di rumah, bisikku dengan suara bergetar. Jadi selama ini aku apa? Dadaku sesak, air mataku jatuh tanpa permisi. Aku memeluk lututku sendiri, mencoba bertahan agar tidak ambruk sepenuhnya. Aku ingin berteriak, ingin menelepon, ingin memaki, tapi tubuhku kaku. Lidahku keluh, yang tersisa hanya luka yang menganga, dan rasa dipermalukan di hadapan dunia. Tanganku semakin dingin saat ku genggam ponsel itu. Aku memperbesar foto tersebut, berharap menemukan kesalahan kecil. Bayangan aneh, editan kasar, atau tanda-tanda kebohongan. Tapi tidak ada. Semuanya terlalu nyata. Lokasi restoran itu ku kenal. Jam unggahannya jelas. Bahkan pakaian yang dikenakan suamiku adalah baju yang kusetrika sendiri sebelum ia berangkat. "Apa maksudmu, Mas?" ucapku pelan, seolah ia bisa mendengarku dari kejauhan. "Kalau aku bukan yang terbaik, lalu selama ini aku siapa?" Aku teringat malam-malam panjang menunggunya pulang. Teringat doa-doa yang kupanjatkan agar ia sukses. Teringat bagaimana aku selalu berkata, "Tidak apa-apa, aku lelah. Yang penting kamu tenang." Dan kini, semua itu seperti tidak pernah ada artinya. Dengan sisa kekuatan yang kupunya, aku membuka ruang pesan.
Jariku ragu mengetik namanya. Ada perang hebat di dadaku, antara ingin tahu dan takut tahu. Akhirnya aku tulis juga. Mas, kamu di mana? Hanya itu, singkat, penuh harap. Pesan itu terkirim. Aku menatap layar seperti orang yang kehilangan akal. Beberapa detik terasa seperti menit. Beberapa menit terasa seperti jam. Lalu muncul tanda itu. Pesanku dibaca. Tapi, tak ada balasan. Sunyi, hening. Lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Air mataku jatuh lebih deras. Jawab aku, Mas, isaku. Kalau memang aku salah, katakan. Kalau memang aku tidak lagi berarti, katakan. Tapi ponsel itu tetap bisu. Dan disitulah aku sadar, bukan hanya cintanya yang pergi malam itu. Harga diriku pun ditinggalkan tanpa pamit. Malam terasa semakin panjang setelah itu. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku. Hujan di luar kini terdengar lebih keras, seperti ikut menertawakan kebodohanku yang selama ini percaya tanpa syarat. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan foto itu terus muncul. Senyumnya, kedekatan mereka, caption kejam itu. Apa aku benar-benar tidak cukup? Tanyaku pada diriku sendiri. Suara itu lirih, tapi menusuk lebih dalam dari teriakan. Aku teringat bagaimana aku selalu menyiapkan kebutuhannya, bahkan saat aku sendiri sakit. Aku teringat bagaimana aku menunda mimpiku demi mendukung karirnya. Dan sekarang, semua itu seperti tidak pernah dihitung sebagai cinta. Aku berdiri perlahan dan melangkah ke kamar. Cermin besar di sudut ruangan memantulkan wajahku. Pucat, mata sembab, rambut terikat asal. Aku menatap diriku lama. Apa salahku sampai kamu begitu mudah mempermalukanku? Ucapku pada bayangan itu. Tidak ada jawaban. Hanya perempuan lelah yang menatap balik dengan mata penuh tanya. Aku menyentuh dadaku sendiri, mencoba meredahkan sesak yang semakin menjadi. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam sana. Bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa yang membuatku sulit bernapas. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, dan mulai mengingat kembali awal pernikahan kami. Saat ia belum punya apa-apa, saat aku menggenggam tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kita sederhana, yang penting bersama." Aku tersenyum pahit mengingatnya. "Ternyata bersamaku hanya indah saat kamu belum berhasil," gumamku. Dadaku terasa perih. Cinta yang dulu kupikir akan tumbuh seiring waktu, ternyata layu ketika kemewahan datang. Aku bukan kalah oleh wanita lain. Aku kalah oleh egonya sendiri. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku masih terjaga. Aku mencoba menelponnya. Nada sambung berdering lalu terputus. Ku coba lagi. Kali ini langsung tidak aktif. Aku tertawa lirih. Tawa yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Jadi sejauh ini aku bahkan tidak pantas diberi penjelasan. Ucapku getir. Air mata kembali jatuh. Kali ini tanpa bisa kutahan. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku sedang berjuang sendirian mempertahankan sesuatu yang sudah lama ia lepaskan. Menjelang subuh, aku bangkit dengan tubuh lelah dan mata bengkak. Aku mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Setiap percikan air terasa dingin, tapi hatiku jauh lebih dingin. Saat aku berdiri di atas sajadah, kakiku hampir tak sanggup menopang tubuh. Dalam sujud panjang, air mataku membasahi kain sajadah. Ya Allah, suaraku pecah. Kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini tanda untuk pergi, jangan biarkan aku ragu. Untuk pertama kalinya, aku tidak meminta agar ia kembali mencintaiku. Aku hanya meminta kekuatan untuk mencintai diriku sendiri. Setelah sholat, ada ketenangan aneh yang menyelimutiku. Luka itu masih ada, tapi pikiranku mulai jernih. Aku menyeduh teh hangat, duduk di meja makan, dan menatap rumah yang selama ini kuanggap surga. Tiba-tiba, semuanya terasa asing. Foto pernikahan di dinding seperti menatapku dengan ironi. Aku berdiri, menurunkannya perlahan. Maaf, aku tidak bisa membohongi diriku lebih lama, ucapku pelan. Tidak ada amarah, yang ada hanya kelelahan yang sangat dalam. Pagi itu aku mulai membuka laci-laci dokumen. Sertifikat, buku tabungan, berkas investasi. Semua yang selama ini kupelihara atas namaku sendiri. Tanganku sempat berhenti. Ada suara kecil di hatiku yang berkata,
kenapa kamu harus pergi sejauh ini?" Tapi suara lain menjawab lebih tegas, "Karena harga dirimu lebih berharga dari segalanya." Aku menarik nafas panjang. Keputusan itu terasa berat, tapi juga melegakan. Aku tidak berniat mengambil apapun darinya. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku tidak ingin terikat pada luka. Aku hanya ingin bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari kebohongan yang dibungkus status manis. Bebas dari perasaan tidak pernah cukup. Aku mengemas pakaianku secukupnya. Tidak banyak, hanya yang benar-benar kubutuhkan. Sisanya, biarlah tinggal sebagai kenangan yang tidak perlu kubawa. Saat matahari mulai naik, aku menulis sepucuk pesan singkat dan meletakkannya di meja ruang tamu. Tidak panjang, tidak dramatis, hanya satu kalimat. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku masih ingin menghargai diriku sendiri. Aku melepaskan cincin dari jariku. Logam itu terasa dingin, berat, bukan karena nilainya, tapi karena kenangan yang melekat padanya. Aku menaruhnya di atas pesan itu, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering berkali-kali. Namanya muncul di layar. Aku memejamkan mata, tidak kuangkat. Pesan demi pesan masuk. "Kamu di mana? Kita bisa bicara." Aku salah. Aku menahan napas. Kata maaf memang mudah diucapkan setelah segalanya hancur. Tapi tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Aku duduk di kursi bus, menatap keluar jendela. Jalanan bergerak menjauh, seperti hidup lamaku yang perlahan tertinggal. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan karena patah hati semata, melainkan karena kehilangan harapan yang selama ini kupeluk terlalu erat. "Aku benar-benar mencintaimu," bisikku pelan. "Tapi aku lebih berhak mencintai diriku sendiri." Hari-hari berikutnya tidak mudah. Ada malam-malam sunyi yang kembali menguji keputusanku. Ada rindu yang datang tanpa diundang. Ada pertanyaan yang muncul tiba-tiba. Bagaimana jika aku bertahan, tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat caption itu. Kalimat yang menghancurkan. Dan aku tahu, bertahan berarti mengkhianati diriku sendiri. Perlahan aku bangkit. Aku belajar tertawa lagi. Aku belajar menikmati pagi tanpa rasa takut. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa kecil. Aku menemukan diriku kembali, perempuan yang dulu penuh mimpi, yang sempat hilang karena terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Kini aku hidup lebih sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada status yang dipamerkan, tapi hatiku tenang. Aku tidak lagi menunggu pesan yang tidak dibahas, tidak lagi berharap pada seseorang yang memilih orang lain di depan dunia. Aku berdamai dengan masa lalu, meski bekas lukanya masih ada. Jika kamu bertanya, apakah aku menyesal pergi? Tidak, karena kehilangan dirinya adalah cara Tuhan menyelamatkanku dari kehilangan diriku sendiri. Dan sejak hari itu, aku berjanji, tidak akan pernah lagi tinggal di tempat di mana aku tidak dihargai. Sahabat kisahku, tidak semua orang yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan arti bertahan, dan ada yang pergi untuk mengajarkan arti melepaskan. Kadang, luka terdalam bukan berasal dari orang asing, melainkan dari orang yang pernah kita doakan dalam sujud paling panjang. Dari seseorang yang kita percaya akan menjaga hati, namun justru melukainya tanpa rasa bersalah. Jika hari ini kamu sedang bertahan dalam hubungan yang membuatmu merasa tidak berharga, ingatlah, cinta tidak pernah meminta kita mengorbankan harga diri. Cinta tidak pernah membuat kita merasa sendirian meski berdua. Pergi bukan selalu berarti kalah. Terkadang, pergi adalah satu-satunya cara agar jiwa tetap selamat. Dan memilih diri sendiri bukanlah egois, melainkan bentuk keberanian yang paling jujur. Ya Allah, untuk setiap hati yang terluka karena dikhianati, peluklah ia dengan kasih-Mu yang tak pernah menyakiti. Untuk setiap jiwa yang memilih bertahan terlalu lama dalam luka, kuatkanlah langkahnya agar berani memilih bahagia. Ya Allah, jika ada cinta yang Kau ambil, gantikanlah dengan ketenangan. Jika ada kepergian yang Kau izinkan, hadirkanlah hikmah di baliknya. Jangan biarkan kami merendahkan diri demi dicintai, dan jangan biarkan kami tinggal di tempat di mana air mata lebih sering jatuh daripada senyum. Ya Allah, sembuhkanlah hati yang patah, lapangkan dada yang sesak,
dan tuntun kami menuju cinta yang tidak menyakiti, tidak mengkhianati, dan selalu mendekatkan kami kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah mendengar kisahku sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.